Ya, Ya, rencananya kuantitatif, judul. rencana tujuan penelitiannya tentunya saya akan mencari data-data yang akurat, data-data yang terupdate mengenai rencana dari penelitian kuantitatif yang ingin saya kerjakan. Nah, subjek penelitian saya adalah pengaruh penginjilan lewat media sosial, Bu, di masa pandemi COVID-19. Pengaruh penginjilan. Iya, jadi lebih kepada sederhananya melalui media berapa persen sih sebetulnya penginjilan itu bisa dilakukan? Melakukan pengaruh penginjilan tadi gimana Pak? Pengaruh penginjilan? Pengaruh penginjilan melalui media sosial, Bu. Oke. Melalui media sosial. Iya, itu saja, Bu. Oke, terima kasih Pak. Sambil Terima saya kasih, catat Bu. ya. Sambil saya catat mungkin saya ada beberapa contoh-contoh gitu ya jurnal yang bisa digunakan gitu terkait. Terima kasih Pak Sudiadi. Saya lanjutkan ke Bu Rosnita. Shalom Bu, shalom teman-teman. Rencana topik penelitian saya itu kualitatif Bu. Lalu tujuannya itu untuk melihat bentuk pelayanan misi dan penginjilan di Gereja Kota Tanjung Pinang. Lalu bagaimana tanggung jawab mereka, tanggung jawab gereja terhadap pelayanan misi dan penginjilan di Tanjung Pinang. Lalu subjeknya itu yaitu studi tentang tugas tanggung jawab gereja serta implikasinya terhadap pelayanan misi dan penginjilan suku Melayu di Kota Tanjung Pinang. Tanggung jawab tugas tanggung jawab gereja terhadap tugas tanggung jawab gereja serta implikasinya ya terhadap pelayanan misi dan penginjilan suku Melayu di Kota Tanjung Pinang. Oke, terima kasih Bu. Ya. Rencananya kualitatif ya Pak? Bu? Iya. Oke, yang berikutnya silakan. Tadi saya scroll di sini. Kalau di sini sih, ini urutan ke bawah atas tadi nggak ada namanya nih Pak. Siapa ini ya? Ya Pak Martin. Ya Bu, salam teman-teman. Jadi kalau saya Bu mengenai rencana penelitiannya kuantitatif atau kuanti atau kuali? Mengarah ke kuantitatif Bu. Kuantitatif. Saya ngambil pengaruh pernikahan Kristen yang holistik untuk strategi gereja yang sehat dan bertumbuh. Pengaruh pernikahan holistik. Iya. Holistik terhadap sebagai strategi menuju gereja yang sehat dan bertumbuh di Tanjung Pinang, Bu. Ya, kurang lebih begini ya. Oke. Kemudian setelah Pak Martin ada Pak Hendra. Shalom Ibu. Shalom Pak. Jadi kalau saya sebenarnya saya nanya Ibu yang banyak di grup ya. Karena saya pun belum ada rencana meneliti, baru semester 2 ini Ibu. Tapi ya sudah, tapi nggak apa-apa, saya memberanikan aja Bu. Jadi memang rencana saya pernah melihat itu adalah melakukan penelitian tentang pertumbuhan perkembangan. Jadi topiknya adalah kualitatif. Dan itu berhubungan tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan perkembangan kekristenan di Vietnam dalam satu dasawarsa terakhir. Perkembangan Kristen di Vietnam. Ya, di Vietnam dalam satu dasawarsa terakhir. Saya saat ini gembala misi di Vietnam, Bu.
kualitatif berkembang kekristenan istilahnya itu ya Pak ya di Vietnam. Oke, Bapak sekarang posisi di Vietnam, Pak Hendra. Iya, benar, Bu. Oke. Terima kasih Pak Hendra. Berikutnya Pak Gersom. Oke, shalom Bu, shalom teman-teman semua. Kalau rencana saya di penelitian kuantitatif juga Bu, ya dengan judul efektivitas pemuritan melalui media online kepada anak-anak. Ya, efektivitas pemuritan melalui media online kepada anak-anak Buddha dalam sebuah gereja lokal. Kepada anak-anak Buddha. Anak-anak muda, Pak. Oh, anak-anak muda. Anak-anak muda di gereja lokal. Di gereja dalam lokal. Sebuah gereja. Okay. Iya. Terima kasih Pak Gersom. Sama-sama. Bentar, ini urutannya tadi Pak Gersom sudah. Ibu Ivi Priska. Ini saya lihat yang berdasarkan urutan yang di sini. Bu Ivi masih belum tuning. Pak Abraham. Baik, shalom. Shalom. Bu, shalom semua. Rencana mungkin Bu penelitiannya itu lebih ke arah ke kuantitatif. Tapi mungkin karena keadaan ini saya di Malaysia nggak bisa itu. Nanti lihat aja mungkin ke depannya Bu. Ini yang saya mau teliti ini secara garis besar menjembatani PAK ini untuk bisa mempengaruhi perpolitikan Indonesia. Menjembatani apa Pak? PAK. PAK. Iya, PAK. Artinya di sini judulnya ini itu pengaruh PAK terhadap orang percaya untuk membangun sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia. Kira-kira seperti itu Bu, tapi ini belum fix. Anunya karena saya juga belum berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Dimasukkan tulisan ini untuk bertujuan untuk memberikan dorongan kepada setiap orang percaya, khususnya para akademisi Kristen, untuk berkecimpung di dunia perpolitikan Indonesia untuk membawa nilai-nilai kebenaran masuk dalam perpolitikan Indonesia yang merupakan sistem untuk mengambil kekuasaan atau mempengaruhi kekuasaan sebagai penentu kebijakan yang dijamin undang-undang di negara demokrasi Indonesia. Dengan adanya ini, diharapkan nanti gereja atau dengan adanya tulisan ini diharapkan juga nanti gereja, sekolah-sekolah Kristen atau sekolah-sekolah tinggi teologi bisa mengutus orang-orang yang kredibel, bukan hanya ke daerah-daerah terpencil untuk bermisi, tetapi ke depan perpolitikan Indonesia dikuasai atau dipengaruhi oleh tenaga-tenaga misi yang diutus oleh lembaga-lembaga Kristen Indonesia. Kira-kira anunya seperti itu Bu, tujuannya. Oke, terima kasih Pak Abraham. Yang berikutnya tadi Pak Martin sudah, Pak Hendra tadi sudah, Pak Baskoni. Ya, shalom Bu, selamat malam Bu, teman-teman. Rencana dari penelitian saya ini nanti menggunakan sistem kuantitatif dan penelitian saya ini mengenai kajian pengajaran doktrinal gereja terhadap pertumbuhan kedewasaan iman jemaat di gereja lokal. Pengaruh ke kajian pengajaran doktrinal. Iya. Doktrinal terhadap pertumbuhan kedewasaan iman jemaat di gereja lokal. Keimanan, ya. Pertumbuhan keimanan. Kedewasaan iman. Kedewasaan.
Oke, terima kasih Pak Terima kasih. Baskoni. Bu Emi. Ya, salam Bu Lucy dan juga semua hamba Tuhan dan semua kita. Rencana saya, penelitian saya itu kuantitatif dengan subjeknya itu bicara tentang studi kritis pola pendekatan PAK dalam ibadah online masa pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan rohani jemaat. Karena saya di Malaysia, saya ambil lokalnya itu jemaat BCM Johor, Bu. Studi kritis pola pendekatan PAK terhadap tadi apa? PAK dalam ibadah online masa pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan rohani jemaat. Pertumbuhan rohani jemaat. Oke, Bu. Ya. Terima kasih. Bu Arifianti. Ya. Salam Bu Lucy. Salam teman-teman Ibu. Semua. Kalau saya ini penelitiannya yaitu saya ambil yang kuantitatif, Bu. Dengan sementara ini judulnya gini, kajian atau studi PAK terhadap problematika komunikasi dalam pernikahan campuran dua suku bangsa di BCM Kuala Lumpur dan Johor. Oke, terima kasih Bu Arifianti. Yang berikutnya Pak Robert tadi belum. Rencananya penelitian kuantitatif. Masih di mute Pak Robert, jadi nggak terdengar suaranya. Penelitian kualitatif, Bu. Kualitatif. Terus terang topiknya saya juga belum pasti ya, Bu, karena saya juga baru semester 2 nih, Bu. Ya. Tapi saya mau bicara banyak mengenai pemahaman keselamatan dari sisi budaya lokal, Bu. Ya. Keselamatan dari sisi budaya lokal. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Permauli. Shalom, Bu. Shalom, Ibu. Shalom semua teman-teman. Untuk sekarang saya kualitatif, Bu. Oke, kualitatif. Judul yang saya sekarang siapkan itu tentang penelitian langsung lapangan itu dengan jemaat suku asli Jakun yang ada di Pahang. Karena kebetulan saya pelayanan di Pahang, Malaysia. Jadi saya angkat tentang dampak penerapan PAK gereja untuk mengubah pola pikir suku asli Jakun terhadap pendidikan. Mengubah. Pola pikir. Terima kasih Bu Permauli. Pola pikir masih kurang, Bu. Pola pikir jemaat suku asli Jakun Pahang. Jakun Pahang. Oke. Ya. Masih kurang sih, Bu. Belum ada pendidikannya. Karena pola pikir yang saya angkat itu tentang pendidikan. Jadi pola pikir terhadap pendidikan. Mengubah pola pikir jemaat terhadap pendidikan. Terhadap pendidikan. Oke. Baik. Begitu Bu Permauli, ada tambahan? Ya, Bu, ya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya Ibu Ika Widyasari. Shalom Bu dan Shalom teman semua. Bu, untuk judul tesis saya analisis prinsip kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Kualitatif.
analisis prinsip kualitatif analisis prinsip PAK dalam keluarga berdasarkan ulangan 6 ayat 4 sampai 13 dan implementasinya bagi pertumbuhan rohani anak di jemaat BCM Sungawi. Di BCM Sungawi. Sungawi. Ya. Sungawi. Sungaiwi. Sungai. Ya, Sungai. Sungaiwi. Ya, Bu. Ini. Ya, Bu. Wi. Y. Pakai Y. Y, Sungai. Ya, Y. Gini dah. Tambah Y, Bu. Y. Tulisan Y bahasa Indonesia. Tapi Y-nya, I-nya Y. Y. W, yes. Ya, itu Bu. Oke, terima kasih Bu Ika. Jadi Pak Samuel Edi. Rencananya penelitian kuantitatif atau kualitatif? Kuanti atau kuali? Saya salam Bu, saya pakai kuantitatif. Saya rencananya untuk ngambil kuantitatif dulu karena saya belum fix dengan dosen pembimbing juga, Bu. Tapi saya rencana ambil itu kuantitatif. Rencana judul penelitiannya atau topik penelitiannya tentang apa? Judul rencananya itu tentang ini Bu, tentang pastoral. Jadi secara khusus saya ingin membahas tentang strategi pelayanan pastoral dan strategi pelayanan mimbar dan serta dampaknya terhadap pertumbuhan iman jemaat GBIS di Kota Tanjung Pinang. Itu judul rencananya. Jadi tadi saya bilang strategi pelayanan pastoral dan strategi pelayanan mimbar terhadap pertumbuhan iman jemaat GBIS Kota Tanjung Pinang. Ini ada dampaknya terhadap keimanan gitu, garis besar. Iya, Bu, iya. Oke, terima kasih Pak Samuel. Kemudian tadi Pak Marwalam belum ya? Shalom Bu. Shalom. Subjek penelitian saya itu bersifat kualitatif Bu. Rencana kualitatif, oke. Ya, kualitatif Bu. Kualitatif. Topik yang saya ambil itu kajian teologis terhadap kedudukan anak dan pembagian hak waris anak dalam suku Batak Toba. Terima Ya, kasih Pak Marwalam. Oke, tadi Pak Martin sudah. Bu Ivi Priska. Salam Bu. Shalom. Kalau saya mengambil judul yaitu penginjilan. Kuantitatif atau kualitatif Bu. Kualitatif. Iya. Ya. Penginjilan dan pemuridan. Penginjilan dan pemuridan. Remaja suku bangsa Iban di gereja Full Gospel Jawa Baru. Di gereja, titik-titik saya nggak dengar di gereja. Nah, nama ya. Iya, ya. Itu nama gereja kami lah Bu, di Johor Baru ya. Di Johor Baru? Iya, saya berada di Johor Baru, Malaysia Bu. Oke. Oh ya. Jadi kalau tujuan penelitian saya itu, saya memfokuskan kepada agar remaja suku bangsa Iban mengalami perubahan cara pikir, cara hidup, kepribadian mereka. Ya, dan saya
memfokuskan juga supaya remaja ini mereka bisa akan sepertinya mereka itu dapat dimenangkan untuk generasi terutama suku bangsa Iban bagi generasi itulah generasi remaja pada waktu itu pada akhir zaman ini kan terutamanya saya sangat memfokuskan kepada bagaimana mereka harus diajarkan akan kebenaran akan firman Tuhan yang akan menjadikan mereka lebih menjadi individu yang jelas sebagai orang Kristen. Mengubah kebudayaan mereka serta kepercayaan mereka yang tradisional di dalam kebenaran hidup mereka di dalam Kristus. Nah, apakah lagi satu Bu ya, cara penginjilan yang sesuai dan pemuridan yang sesuai untuk remaja suku bangsa Iban masa kini lah. Ya Bu, itu saja Bu. Oke, terima kasih Bu Ivi. Mas, sama-sama Bu. Yang berikutnya, oh ternyata Pak Samuelnya ada 2. Tadi Pak Samuel Edi sudah, sekarang Pak Samuel Calvin. Halo Bu. Halo Bapak. Ya, sorry, saya lagi ada pikir beberapa ini, tapi kemungkinan saya ambil yang kualitatif ya, mungkin yang kayak studi literatur ya. Oke, oh studi literatur, baik. Ya. Rencana topiknya apa Pak? Saya mau topiknya mungkin tentang Mazarot atau zodiak dan kontekstualisasi berdasarkan biblikanya dan berdasarkan kontekstualisasi dalam pengajaran di dalam gereja. Oke. Oke, terima kasih Pak Samuel Calvin. Yang berikutnya tadi yang belum siapa nih? Ibu Ari Agustin sudah atau belum ya? Belum Bu. Oke, silakan Bu Ari. Ya, salam. Saya di sini mengambil subjek untuk kualitatif. Di mana saya mengambil dan temanya strategi pelayanan konseling keluarga di masa COVID-19. Strategi konseling keluarga. Ya. Di masa pandemi. Oke, terima kasih Bu Ari Agustin. Siapa lagi yang belum saya data? Sebentar. Pak Togi. Halo Pak Togi. Sepertinya Pak Togi sedang tidak ada di tempat atau Pak Heri. Ya, Pak Heri Sianturi belum ya tadi? Belum Bu. Oke, silakan Pak Heri. Ya, saya fokus di kualitatif Bu. Kualitatif, oke. Ya, di topiknya metode penjangkauan anak pang. Metode penjangkauan. Atas dasar belas kasih Yesus. Ya. Berdasarkan Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 15 di Kota Batam. Oke. Kualitatif ya Pak ya. Iya Bu. Jadi Pak Togi tidak ada suara. Pak Togi ini kemarin yang kuliahnya datang duluan hari Senin ya. Iya. Kelasnya tutup. Siapa lagi yang belum kurang 1 seperti kurang 2? Pak Ferdinand Bu. Pak Ferdinand Batubara. Pak Ferdinand Batubara. Iya Bu, dengar Bu. Ya, dengar, suara Pak. saya Bu. Ya. Rencana tapi kok suaranya sementara ada jauh ya Bu ya. Ada suara seperti godok. Itu apakah? Kipas mungkin. Gara-gara kipas tidak. Enggak, mungkin handset mungkin. Sudah jelas Bu? Ya jelas, tapi ada suara Ini jelas Bu? Jelas ini Pak, bersih suaranya. Silakan Pak Ferdinand. Ya.
fokus sementara kemarin rencana untuk kualitatif, Bu. Kualitatif, oke Pak. Terus topiknya tentang? Jadi konsentrasi penelitian ini di penginjilan. Jadi tinjauan teologis Roma pasal 10. Tinjauan teologis. Iya, Bu. Tinjauan teologis apa? Roma. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Oke. Terhadap misi Kristen. Terhadap misi Kristen. Oke. Dalam membangkitkan minat penginjilan. Membangkitkan minat penginjilan. Pada gereja-gereja di Tanjung Pinang. Pada gereja-gereja di Tanjung Pinang. Oke, terima kasih Pak Ferdinand. Ya, terima kasih Bu. Pak Togi sudah muncul tadi. Bagaimana Pak Togi? Saya lagi Bu. Oh, Bu Eva. Bu Eva Gloria. Kedengaran Bu suaranya? Kedengaran? Oke. Pak Ferdinand itu. Pak Ferdinand di mute dulu Pak. Di mute itu tolong. Shalom Bu. Shalom Ibu Eva. Shalom teman-teman. Rencana penelitian saya ini Bu kualitatif. Kualitatif, oke. Saya mengambil judulnya itu metodologi counseling cognitive behavior dalam menanggulangi pergaulan bebas dewasa muda di GBI GPH Batam. Bebas dewasa di GBI. Di GBI. Gereja itu Bu, Gereja Betel Indonesia. Ya, di GBI Batam. GPH Batam. Iya Bu. Oke. Terima kasih Bu Eva Gloria. Terima kasih Bu. Pak Togi, suaranya masih atau tidak bisa ini ya Pak Togi ya? Halo Pak Togi, apakah Pak Togi ada? Pak Togi nanti bisa, kalau tidak bisa suara atau bermasalah dengan audio, nanti bisa disampaikan di chat atau di WA grup biar saya ada data. Gitu ya Pak Togi ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai penjelasan terkait dengan penelitian kuantitatif. Jadi saya tadi ada beberapa gambaran dan mohon maaf karena saya berkecimpung di bidang ekonomi. Jadi nanti ada beberapa mungkin yang saya bisa memberikan contoh-contoh penelitian yang mungkin bisa terkait antara tadi yang sudah disampaikan jika Bapak Ibu itu penelitiannya kuantitatif, kemudian tadi ada kalau nggak salah tadi dari Pak Sudiadi tadi terkait dengan pemanfaatan media sosial. Nanti saya berikan contoh beberapa teori-teori yang teori-teori yang membahas tentang pemanfaatan teknologi begitu di dalam penelitian kuantitatif, sehingga nanti entah itu instrumen ataupun hal yang lain itu mungkin bisa membantu gitu. Dan juga tadi ada beberapa yang kuantitatif gitu terkait dengan pengenaan media sosial. Nah, itu juga nanti bisa siapa tahu bisa menginspirasi Bapak Ibu terkait dengan penelitian tersebut. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai terkait dengan gambaran awal dari penelitian kuantitatif. Mohon izin saya akan share screen dulu terkait dengan pengantar penelitian kuantitatif.
Nah, yang pertama adalah pengertian penelitian. Ya, jadi ini adalah pengertian penelitian secara umum, begitu ya. Jadi apa yang dimaksud sebagai penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu memahami apa itu istilah pengertian dari penelitian. Jadi penelitian itu adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Jadi penelitian, baik itu penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif, itulah merupakan sejenis investigasi ya, atau penyelidikan. Ya, penyelidikan yang sistematis. Sistematis itu artinya ada urutan. Ya, ada urutan dari A ke B, ada polanya, ya. Terkontrol, empiris. Jadi empiris, jika empiris itu ada data, ya, dan kritis dari suatu proposisi hipotesis. Jadi proposisi hipotesis itu adalah suatu yang ingin dibuktikan, ya, mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Suatu upaya yang sistematis terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah yang muncul dalam dunia kerja yang memerlukan solusi. Nah, ini adalah contoh definisi dari penelitian menurut Sekaran. Nah, kenapa atau motivasi dari penelitian itu ada beragam ya. Jadi mengapa penelitian itu akhirnya muncul? Jadi yang pertama adalah refleksi dari kegiatan proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai sesuatu dalam mengembangkan pengetahuan. Jadi misalnya tadi ada beberapa contoh yang Bapak Ibu sampaikan, itu adalah sebetulnya bentuk dari refleksi dari kegiatan proaktif dari Bapak Ibu, itu ingin meningkatkan pengetahuan. Jadi pengen tahu bagaimana sih terkait dengan jika melakukan pelayanan melalui media sosial, gitu ya. Apakah memberikan dampak, ya. Jadi karena tidak mudah memang melakukan penginjilan atau hal apapun dengan teknologi, ya. Jadi tidak seperti ketika offline, ya. Jadi ada beberapa hal memang yang tidak bisa tergantikan dengan offline, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keinginan reaktif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Ya, jadi ada pertanyaan ataupun memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah, ya. Jadi tadi ada beberapa Bapak Ibu ingin tahu dampaknya, ya. Jadi kalau misalnya ingin melihat dampaknya itu kan seperti ingin menjawab pertanyaan, ya. Jadi menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah terkait dengan topik yang Bapak Ibu teliti, gitu. Oh ya Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan langsung saja saya diinterupsi, tidak harus menunggu sampai dengan saya selesai dalam menjelaskan. Nah, ini adalah persyaratan penelitian tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah penyelidikan sistematis, ya. Jadi baik penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi kuanti atau kualitatif itu sama-sama adalah sesuatu yang sifatnya sistematis. Jadi tidak berarti bahwa kalau kualitatif itu metodenya bisa sembarangan, ya. Jadi kalau kualitatif pun ada metodologinya. Ya, jadi tidak hanya kuantitatif, ya. Jadi penelitian apapun itu selalu ada metodologinya. Ya, jadi menggunakan metode ilmiah, kemudian ada bukti yang cukup dan representatif. Ya, ada bukti yang cukup dan representatif. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, baik itu penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, tentu ada saja data. Ya, baik data yang Bapak Ibu peroleh dengan sumber langsung, ya, dengan data primer gitu, atau sumber tidak langsung, ya, data sekunder, ya. Kemudian yang keempat itu adalah penalaran yang logis. Nah, penalaran yang logis ini Bapak Ibu harus bisa memberikan argumentasi tujuan penelitian Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu ingin membuktikan apa, itu harus ada penalaran yang logis. Nah, bagaimana untuk melihat penalaran yang logis? Itu tentu saja Bapak Ibu harus mencari sebanyak-banyaknya sumber referensi atau sumber rujukan terhadap
apapun yang Bapak Ibu ingin teliti. Ya, jadi penalaran yang logis itu harus ya tadi dari hasil bacaan. Ya, jadi dari hasil bacaan beberapa penelitian terdahulu atau dari beberapa sumber-sumber ya, terkait dengan topik penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi itu juga harus disampaikan ya, jadi dalam penelitian. Nah, ini adalah ciri metode ilmiah. Jadi ciri dari metode ilmiah itu adalah sifatnya kritis dan analitis. Kemudian logis, objektif. Ya, jadi objektif itu artinya ya tidak bersumberkan hanya pada satu saja. Ya. Kemudian konseptual dan teoritis. Ya, jadi konseptual dan teoritis artinya adalah metode ilmiah itu didasarkan pada sumber-sumber ataupun telaah teoritis yang sudah Bapak Ibu baca berdasarkan dengan topik penelitian yang Bapak Ibu ambil. Dan sifatnya empiris, ya, jadi empiris itu ketika menyimpulkan, ya, jadi empiris itu adalah ketika menyimpulkan itu berdasarkan fakta atau berdasarkan data yang sudah diuji. Ya, baik itu diuji dengan teknik metodologi kualitatif ataupun dengan metodologi kuantitatif. Kemudian yang berikutnya adalah sifatnya sistematis. Ya, jadi sistematis berurutan gitu ya, tertata gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik penelitian. Ya, jadi tujuan penelitian sendiri itu adalah mengembangkan pengetahuan, ya, serta memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Nah, metode penelitian sendiri itu adalah cara atau prosedur yang diatur secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, jadi metode penelitian sendiri itu adalah cara atau prosedur yang diatur secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi baik penelitian Bapak Ibu itu kuantitatif atau penelitian kualitatif, ya, jadi baik kuantitatif ataupun kualitatif itu ada pertanyaan penelitian. Atau biasanya kalau Bapak Ibu tahu istilahnya tidak hanya pertanyaan penelitian atau bisa saja perumusan masalah. Ya, itu. Jadi bagaimana jadi metode penelitian adalah cara atau prosedur untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk menjawab perumusan masalah yang sudah Bapak Ibu sampaikan di dalam proposal penelitian. Ya. Nah, ini apa yang disebut penelitian dan ilmu. Jadi penelitian tadi kegiatan pengembangan pengetahuan, sedangkan ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Nah, yang memiliki kriteria tertentu. Nah, yang berikutnya adalah metode ilmiah. Ya, jadi metode ilmiah itu adalah prosedur atau cara-cara tertentu yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Ya, jadi metode ilmiah itu adalah prosedur atau cara-cara tertentu yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang disebut sebagai ilmu. Nah, ini adalah karakteristik dari ilmu. Ya, jadi ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan ya, yang menjelaskan fakta. Kemudian pengetahuan bermanfaat untuk memprediksi fenomena alam. Sehingga sifatnya adalah rasional dan empiris. Ya. Jadi sifat dari ilmu sendiri itu adalah rasional dan empiris. Nah, ini adalah proses penelitian. Jadi Bapak Ibu yang khususnya untuk yang penelitian kuantitatif tadi, maka ketika Bapak Ibu merumuskan tujuan penelitian atau merumuskan rumusan masalah atau merumuskan pertanyaan penelitian, maka ada beberapa tahapan dalam proses penelitian. Jadi yang pertama adalah observasi dan pengumpulan data awal sebagai penentu latar belakang penelitian. Jadi baik Bapak Ibu di penelitiannya tadi kuantitatif ataupun kualitatif itu harus ada observasi dan pengumpulan data awal ya, sebagai penentu latar belakang penelitian ya, atau perumusan masalah.
Saya coba contohkan, semoga saya ada beberapa artikel yang saya coba carikan artikel. Oke. Jadi yang terkait dengan data awal tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada judul penelitian. Judulnya adalah Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Nah, jadi menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Nah, di awal atau ini di dalam proposal Bapak Ibu juga harus ada data awal. Ya, data awal mengenai apa? Nah, ini. Jadi misalnya ditunjukkan bahwa mayoritas desa di Indonesia itu adalah desa tertinggal. Ya. Jadi kategori desa berdasarkan indeks desa membangun tahun 2015, desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal. Nah, ini ada 46%. Nah, dari sini Bapak Ibu ini sebetulnya adalah, jadi ketika Bapak Ibu melakukan penelitian harus ada data awal. Ya, jadi harus ada informasi atau data awal yang harus Bapak Ibu sampaikan di dalam proposal. Jadi tadi misal Bapak Ibu ingin melihat misal tadi Bu Ika Widyasari kualitatif ya, meskipun kualitatif gitu ya. Jadi analisis prinsip PAK dalam keluarga berdasarkan ulangan 6 ayat 4 sampai 13 dan implementasinya bagi pertumbuhan rohani anak di BCM. Nah, itu juga di latar belakang itu harus data awal. Misalnya bagaimana sih pertumbuhan rohani anak di BCM Sangwe tadi? Nah, itu juga harus disampaikan di proposal. Jadi tidak berarti bahwa ketika Bapak Ibu nanti memulai penelitian di proposal nggak ada data, nah, itu keliru. Jadi baik penelitian kuantitatif ataupun kualitatif itu harus ada data awal. Ya, jadi apakah Bapak Ibu punya informasi tentang terkait dengan pertumbuhan rohani jemaat? Ya, terserah nanti ukurannya bisa Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Tetapi tadi, ya, jadi tidak berarti bahwa kalau tidak ada kalau proposal tidak perlu data, nah tidak seperti itu. Jadi proposal yang baik ketika menyampaikan di latar belakang itu harus ada data awal terkait dengan topik penelitian. Ya, itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari beberapa artikel harus ada data awal terkait dengan informasi di proposal Bapak Ibu. Jadi ada observasi dan pengumpulan data awal sebagai penentu latar belakang penelitian. Jadi topik penelitian tidak semata-mata tahu-tahu muncul, oh saya ingin meneliti ini, tidak, tetapi harus didasarkan observasi. Jadi Bapak Ibu melihat ada sesuatu yang perlu untuk diketahui atau dikembangkan, kan jadi penelitian kan ingin mengembangkan pengetahuan. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih perkembangan rohani jemaat di. Nah, setelah itu baru proses penelitian yang kedua, setelah Bapak Ibu melakukan observasi, kemudian pengumpulan data awal, baru Bapak Ibu bisa menetapkan perumusan masalah. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menetapkan perumusan masalah. Setelah itu adalah telaah teoritis, ya, telaah teoritis, kemudian perumusan hipotesis, kemudian pengumpulan data pengujian,
sampai dengan analisis dan interpretasi, kemudian terakhir adalah laporan penelitian. Ya, jadi yang terakhir adalah laporan penelitian. Nah, ini adalah skema tadi dari proses penelitian. Jadi muncul masalah atau pertanyaan penelitian. Ya, jadi dari masalah atau pertanyaan penelitian ini itu Bapak Ibu mencari teori-teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu. Itu yang disebut sebagai telaah teori. Ya, jadi telaah teori ini adalah Bapak Ibu mencari referensi penelitian-penelitian yang sejenis dengan topik Bapak Ibu. Nah, kalau penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, maka muncullah hipotesis. Hipotesis ini adalah pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi hipotesis ini adalah pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengujian fakta. Nah, di dalam pengujian fakta ini tentu saja Bapak Ibu harus mencari, ya, Bapak Ibu harus mencari data. Nah, dari data itu dilakukan analisis hasil. Nah, setelah itu dibandingkan antara hipotesis dengan analisis dan hasil sehingga muncullah kesimpulan. Ya, sehingga muncullah kesimpulan. Ini adalah proses dari penelitian. Nah, paradigma penelitian, nah ini saya coba jelaskan secara singkat apa yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi apa yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif, ya, jadi kalau penelitian kuantitatif itu adalah sifatnya positivis, eksperimental, dan empirit. Ya, jadi misalnya menguji hipotesis. Tapi kalau penelitian kualitatif itu konstruktivis, sifatnya naturalis, interpretif, perspektif postmodern. Nah, contoh-contohnya adalah penelitian case study atau studi kasus. Ya. Jadi penelitian studi kasus itu adalah pada umumnya adalah penelitian yang penelitian yang menyusun teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta. Ya, melalui pengungkapan fakta. Nah, ini adalah perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk yang pertama yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah kalau penelitian kuantitatif itu bersifat objektif dan berdimensi tunggal. Ya, jadi realitas bersifat objektif. Objektif itu artinya semua individu itu menginterpretasikan sama dan berdimensi tunggal. Sedangkan penelitian kualitatif itu sifatnya subjektif. Jadi antar individu itu bisa saja berbeda. Ya, nggak masalah karena tadi tujuan penelitian kualitatif itu adalah ya tadi dimensinya banyak. Karena ingin melihat pendapat dari individu satu, kemudian pendapat individu yang lain. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau paradigma kuantitatif, ya, itu adalah independen terhadap fakta yang diteliti, sedangkan paradigma kualitatif itu adalah penelitian berinteraksi dengan fakta yang diteliti. Ya, jadi kalau kuantitatif baik itu Bapak Ibu menggunakan data primer ataupun data sekunder. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan data primer, data sekunder itu kan hanya mengambil data. Tapi kalau penelitian kualitatif kan Bapak Ibu harus berinteraksi, ya. Jadi menanyakan pendapat, ya itu kan harus penelitinya harus berinteraksi dengan subjek penelitian. Nah, yang berikutnya adalah kalau paradigma kuantitatif itu bebas nilai dan tidak bias. Ya, jadi bebas nilai dan tidak bias itu kenapa? Karena tadi menggunakan pengujian statistik. Ya, jadi jelas kalau di atas
0,05 itu tidak signifikan, tapi kalau di bawah 0,05 itu berpengaruh atau signifikan misalnya gitu. Sedangkan kalau paradigma kualitatif itu tidak bebas nilai dan bias. Ya. Sedangkan kalau kuantitatif itu bersifat deduktif, kualitatif induktif. Kalau kuantitatif itu pengujian teori dan ada analisis kuantitatif. Tapi kalau paradigma kualitatif itu penyusunan teori dan analisisnya pun juga menggunakan analisis kualitatif. Ya. Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Berdimensi tunggal itu seperti apa, Bu, ya kira-kira, Bu? Jadi kalau di di kuantitatif itu kan Bapak Ibu selalu menggunakan alat uji statistik. Ya. Jadi alat uji statistik itu kan dimensinya tunggal. Dimensinya tunggal itu maksudnya kalau ada kriteria kalau misalnya nilai signifikansi adalah 0,05 maka berpengaruh. Tapi kalau 0,05 tidak berpengaruh kan begitu. Jadi ada kriteria yang pasti. Tunggal, berdimensi tunggal. Tapi kalau paradigma kualitatif nilai 0,05 itu kan bisa berbeda. Jadi satu 0,05 itu bagus, tapi satunya 0,05 tidak bagus. Nah, dimensinya kan banyak. Karena penelitian kualitatif itu adalah tidak membuktikan satu pernyataan itu salah atau tidak ya, karena mengeksplorasi. Nah, jadi berdimensi tunggal itu artinya hasilnya itu ya kalau tidak berpengaruh, ya kalau nggak berpengaruh ya tidak berpengaruh. Gitu. Jadi dimensinya tunggal. Pengukurannya berdasarkan apa, Bu ya? Kenapa? Pengukurannya berdasarkan apa gitu? Pengukurannya ya didasarkan pada jenis-jenis alat statistik. Ya, jadi kalau di penelitian kuantitatif nanti di pertemuan berikutnya akan ada banyak metode. Apakah analisis regresi, kemudian ANOVA, regresi logit, dan lain sebagainya. Jadi kriteria atau pengukurannya ya tergantung dari alat uji statistik yang digunakan. Dan juga disesuaikan dengan topik penelitian Bapak Ibu. Gitu, Pak. Semoga bisa menjawab. Oke, Bu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah kriteria dari penelitian ilmiah. Jadi ada purposiveness, ada rigor, testability, replicability, precision, objectivity, parsimony, dan generalizability. Nah, jadi, nah ini purposiveness, jadi penelitian ilmiah itu harus punya tujuan yang jelas. Nah, kemudian yang kedua rigor, yaitu menggunakan landasan teori dan metode pengujian yang relevan. Nah, jadi menggunakan landasan teori dan metode pengujian yang relevan. Yang ketiga adalah testability. Ya, jadi testability itu adalah mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dari telaah teoritis atau berdasarkan pengungkapan fakta. Nah, jadi hipotesisnya dapat diuji. Nah, ini di penelitian kuantitatif. Yang berikutnya adalah replicability. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian itu nanti harus bisa diuji ulang. Ya. Kemudian precision, yaitu memilih data dengan presisi sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya, handal, dan akurat. Sampel yang dipilih itu mewakili populasi. Contoh misalnya, saya ingin melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan payung di Indonesia. Ya. Jadi saya mau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan payung di Indonesia. Kemudian sampel periode waktu yang saya ambil itu adalah di bulan Oktober sampai dengan April. Yaitu bulan yang pada saat musim penghujan. Kira-kira presisi enggak data yang saya ambil?
Saya kira bisa presisi, Bu. Alasannya kenapa, Pak? Karena tepat kalau untuk mengetahui penjualan payung kan biasanya lebih banyak untuk mencegah itu ya di musim hujan. Jadi menurut saya pas di bulan itu kan musim penghujan, jadi tepat untuk bisa mengambil sampel itulah untuk menjadi acuan untuk pengukuran menurut saya itu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, apakah di Indonesia itu adalah dalam 1 tahun musim penghujan semua? Tidak, Bu. Cuma kan kalau dilihat dari bulan-bulan itu kan umumnya di Indonesia bulan itulah banyak curah hujan lebih banyak terjadi di beberapa wilayah di seluruh wilayah Indonesia. Saya kira begitu. Oke, sekarang saya tanya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan IQ. Jadi kalau IQ-nya yang tinggi, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang IQ-nya di atas, nah IQ yang tinggi itu berapa sih? 150 ya? 150, Bu. 150. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi anak yang IQ-nya 150. Sampel yang Bapak Ibu pilih itu adalah anak yang IQ-nya di atas 150 saja, ataukah yang 150 dan 100 yang di atas 150 dan di bawah 150? Yang mana yang dipilih? Yang di atas 150, Bu. Yang di atas 150 saja? Iya. Gitu? Iya, Bu. Nah, ini kalau saya begini ya, penelitian Anda Bapak Ibu bias. Bias apa? Jadi Bapak Ibu sudah memilih sampel yang sudah pasti anaknya di atas IQ 150. Padahal kan saya ingin tahu, sama juga begini, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa memilih perguruan tinggi A. Nah, Bapak Ibu yang Anda yang dipilih itu adalah mahasiswa yang masuk saja di perguruan tinggi. Ya nggak presisi. Kenapa? Ya karena yang sudah pasti masuk, ya sudah pasti dia punya preferensi yang sama. Begitu juga tadi. Ketika Bapak Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan payung di Indonesia. Bapak Ibu sudah, ternyata faktor-faktornya adalah A, B, C. Begitu selesai penelitian, Oktober dijual payung. Ternyata nggak musim hujan. Nah ini, jadi perhatikan, ketika Bapak Ibu meneliti, itu fokusnya tidak hanya ya, pada subjek tertentu dari topik penelitian Bapak Ibu, nanti sampelnya malah bias. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai presisi. Jadi misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkrutan, kemudian yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Nah ini yang tidak presisi. Ya, jadi kesimpulannya nggak tepat karena yang diambil adalah subjek itu saja, padahal kan ada perusahaan yang lain. Ya, jadi kalau penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang dapat digeneralisasi. Ya, jadi bisa ternyata faktor ini yang mempengaruhi perusahaan bangkrut. Loh kok tahu ya? Ini buktinya ketika labanya 500 ada kok perusahaan yang tidak bangkrut, di sampel saya ada. Nah itu. Sehingga tadi kalau Bapak Ibu meneliti terkait dengan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan payung, sampel yang dipilih misalnya dari 12 bulan dalam 1 tahun, dipilih 3 bulan yang musim penghujan dan 3 bulan yang musim kemarau untuk melihat efektivitas dari ternyata meskipun musim kemarau itu ya butuh kok payung supaya apa ya, nggak kepanasan. Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi presisi. Ya. Jadi sampel yang dipilih mewakili populasi. Ya, mewakili populasi. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu ada musim pengarau dan musim penghujan, maka sampelnya itu dipilih periode waktu yang penghujan dan dipilih yang
kemarau. Kenapa? Karena sampel yang dipilih harus mewakili populasi. Di populasinya itu ada dalam satu waktu, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan misalnya. 6 bulan penghujan, 6 bulan kemarau, yang misalnya seperti itu. Nah, jadi harus mewakili populasi. Kemudian yang berikutnya adalah objectivity. Ya, jadi menarik kesimpulan secara objektif. Ya, harapannya seperti itu karena sampel yang dipilih itu adalah mewakili populasi. Yang berikutnya adalah parsimoni. Ya, jadi parsimoni ini adalah menjelaskan fenomena atau masalah yang diteliti secara sederhana. Ya, jadi menjelaskan fenomena atau masalah yang diteliti secara sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah generalizability. Ya, jadi memiliki kemampuan untuk digeneralisasi. Artinya temuan saya itu bisa ditarik kesimpulan tidak hanya oleh perusahaan manufaktur, tetapi juga oleh perusahaan sektor non manufaktur. Ya, itu yang disebut sebagai generalizability. Nah, jadi kemampuan untuk digeneralisasi. Karena apa tadi sampel yang dipilih itu sudah mewakili populasi. Ya. Halo Bu, nanya Bu. Ya, silakan. Enggak, Bu. Bu, saya ada nanya dua pertanyaan mengenai presisi, Bu. Ya. Ini sampel yang dipilih dapat mewakili populasi. Itu kita lebih mementingkan populasinya, jumlah populasi itu sendiri, Pak, Bu. Apakah keterwakilannya, Bu? Itu pertama, Bu. Yang kedua, parsimoni tadi, Bu. Parsimoni tadi, itu kan berarti ada fenomena khusus. Apakah itu diambil sebagai satu anomali? Dan sehingga dengan jumlah data atau populasi yang cukup, bisa kita hilangkan dari populasi penelitian kita, Bu. Itu pertanyaannya, Bu. Baik, jadi yang terkait dengan sampel penelitian. Jadi sampel penelitian mana yang tepat ya dalam penelitian kuantitatif, apakah keterwakilan atau jumlah? Iya. Saya tidak tapi keterwakilan dan jumlah. Jadi semakin banyak sampel itu semakin baik, dan juga sampel yang dipilih itu harus mewakili dari populasi. Itu Pak Hendra. Jadi jadi tidak pilihan, tetapi jumlahnya banyak, tetapi dari jumlah yang banyak itu mewakili populasi. Begitu Pak Hendra untuk pertanyaan pertama. Jadi tidak ya Pak ya. Jadi kedua syaratnya. Nah, tadi yang pertanyaan kedua tadi bisa diulang Bapak? Parsimoni tadi Bu. Parsimoni itu adalah tentang fenomena yang didapat dalam penelitian. Jadi kalau misalnya fenomena ini apakah fenomena khusus yang menjadi anomali sehingga bisa kita hilangkan sehingga populasi kita itu distribusinya menjadi suaranya Pak Hendra terputus-putus. Nah, pertanyaan saya, parsimoni pengalaman saya, ya kalau pengalaman saya waktu penelitian gitu itu dibuang Bu, tapi hanya dilaporkan adanya anomali dalam populasi penelitian gitu. Nah, pertanyaannya apakah dalam penelitian kita parsimoni itu tetap ditampilkan? Karena itu akan menjadi titik celah pada saat pengujian kita, pada saat kita tesis atau pada saat pengujian teori kita atau pembangunan teori baru yang kita buat. Itu aja sih Bu, pertanyaannya Bu. Ya, terima kasih. Apakah tetap dipegang dan ditampilkan atau itu dibuang tapi itu diberikan catatan Bu? Jadi yang disebut sebagai parsimoni itu adalah menjelaskan fenomena atau masalah yang diteliti secara sederhana. Ya, jadi fenomena diungkapkan. Nah, nanti kalau di dalam pengujian statistik, kalau saya istilahnya ini data outlier. Ya, jadi data outlier itu dihilangkan dari sampel. Ya, jadi kalau beberapa penelitian, kalau misalnya datanya outlier itu memang dihilangkan dari sampel penelitian. Begitu Pak Hendra. Jadi apakah itu tetap ditampilkan atau dihilangkan? Diberi catatan. Kalau misalnya ada outlier itu dihilangkan dari sampel penelitian, tetapi ya tetap disampaikan bahwa data awal sekian,
kemudian karena ada outlier data, maka data ini dihilangkan sehingga yang dimasukkan hanya 100 saja, yang semula dari 120 data, karena 20 datanya adalah data outlier. Gitu Pak Endra. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi dari Bapak Ibu mungkin yang ingin dikonfirmasi? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Nah, untuk berikutnya adalah klasifikasi penelitian, Bapak Ibu. Jadi untuk klasifikasi penelitian ini ada 3 pengelompokan, yaitu didasarkan pada tujuan penelitian, kemudian bisa juga didasarkan pada karakteristik masalah, dan bisa juga dikelompokkan berdasarkan sifat dan jenis data. Ya, jadi bisa dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian, karakteristik masalah, dan sifat serta jenis data. Nah, ini tadi tujuan, karakteristik masalah, sifat, dan jenis data. Nah, kalau didasarkan tujuan penelitian, maka dipisahkan menjadi 2 jenis, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Ya, kemudian penelitian dasar itu adalah penelitian induktif atau penelitian deduktif. Ya, jadi penelitian dasar juga dikelompokkan ke dalam penelitian induktif atau penelitian deduktif. Sedangkan kalau penelitian terapan itu dikelompokkan menjadi penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta penelitian tindakan. Kita akan lihat definisinya nanti. Ini terkait dengan penelitian terapan. Jadi penelitian terapan tadi bisa penelitian evaluasi, kemudian penelitian dan pengembangan, serta penelitian tindakan. Ya. Jadi kalau penelitian evaluasi itu adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan penilaian ya, terhadap setiap tahapan yang dilakukan dalam penelitian, dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil penelitian. Kemudian yang kedua itu adalah penelitian tindakan. Ya, jadi penelitian tindakan adalah penelitian yang fokusnya pada tindakan sosial. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan kehidupan dan kondisi dari para subjek penelitian. Kemudian penelitian mengenai penilaian akan dampak sosial yang membahas konsekuensi apa yang kira-kira akan muncul dari pembuatan rencana dan pilihan dari beberapa alternatif kebijakan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penelitian terapan. Nah, kalau didasarkan karakteristik masalah, ini bisa dikelompokkan menjadi, jadi kalau didasarkan pada karakteristik masalah, ini masuk penelitian historis, penelitian deskriptif, studi kasus dan lapangan, kemudian penelitian korelasional, bisa juga penelitian kausal komparatif, serta penelitian eksperimen. Ya, jadi kalau didasarkan karakteristik masalah, itu bisa penelitian historis, penelitian deskriptif, kemudian studi kasus dan lapangan, kemudian penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, dan penelitian eksperimen. Nah, kalau didasarkan pada sifat dan jenis data, ya, bisa penelitian opini, ya, dikelompokkan. Jadi kalau berdasarkan sifat dan jenis data itu bisa penelitian opini, penelitian empiris, serta penelitian arsip. Nah, ini adalah tadi kelompok dari 2 jenis penelitian tadi. Ya, jadi ada penelitian dasar dan penelitian terapan. Jadi kalau penelitian dasar itu biasanya muncul dari lingkungan akademik. Sedangkan penelitian terapan itu biasanya muncul di pemerintahan atau bisnis. Kemudian penelitian dasar, ini merupakan inisiatif dari peneliti. Kalau penelitian terapan itu adalah inisiatif dari klien. Kalau penelitian dasar itu dibiayai peneliti dan bantuan. Ya, sedangkan kalau penelitian terapan itu biasanya
dibiayai oleh klien atau ada sponsornya. Kalau penelitian mandiri, penelitian dasar itu sifatnya adalah penelitian mandiri. Kalau penelitian terapan itu adalah penelitian kelompok, ya, jadi penelitian yang dilakukan oleh kelompok. Kemudian kalau penelitian dasar itu ada 1 atau 2 disiplin ilmu, sedangkan kalau penelitian terapan itu multidisiplin. Ya, jadi kalau terapan itu multidisiplin. Kalau penelitian dasar itu di laboratorium, kalau penelitian terapan lapangan. Kalau penelitian dasar lebih fleksibel, sedangkan terapan itu kurang fleksibel. Kalau penelitian dasar itu sensitivitas biaya rendah, artinya ketika Bapak Ibu melakukan penelitian karena tadi tidak disponsori oleh klien, Bapak Ibu lakukan sendiri sehingga sensitivitas biaya itu rendah. Sedangkan kalau penelitian terapan itu sensitivitas biayanya tinggi. Kemudian kalau penelitian dasar itu jadwalnya longgar, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengerjakan tesisnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan nggak ada yang melarang ya. Tapi kalau penelitian terapan tadi jadwalnya ketat karena tadi dibiayai oleh klien. Kemudian kalau di penelitian dasar itu tujuannya adalah pengembangan ilmu, sedangkan kalau di penelitian terapan itu adalah tujuannya adalah pemecahan masalah. Kemudian kalau di penelitian dasar itu menjawab sedikit pertanyaan, tapi kalau penelitian terapan itu menjawab banyak pertanyaan. Ya, menjawab banyak pertanyaan. Nah, ini adalah tadi yang beberapa definisi terkait dengan penelitian tadi. Jadi kalau penelitian historis itu adalah melakukan rekonstruksi fenomena masa lalu ya, dengan pengamatan langsung peneliti atau pengamatan orang lain. Kalau penelitian deskriptif itu menjawab pertanyaan dari current status objek yang diteliti dengan metode survei, dengan kuesioner, atau bisa juga dengan wawancara. Kemudian bisa juga penelitian model studi kasus, ya, studi kasus atau lapangan. Itu adalah jenis penyelidikan mendalam tentang subjek tertentu ya, dalam lingkup penelitian. Kemudian kalau penelitian korelasional itu adalah menentukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang bukan sebab akibat. Kemudian ada juga penelitian kausal komparatif. Ya, jadi hubungan sebab akibat dari 2 variabel atau lebih. Kalau penelitian eksperimen itu hubungan sebab akibat 2 variabel. Ya. Kemudian ada juga penelitian opini, empiris, dan arsip. Ya, jadi kalau arsip itu menggunakan dokumen atau arsip penelitian. Kalau empiris itu berdasarkan observasi, ya, jadi datanya itu diperoleh berdasarkan observasi, ya, misalnya studi kasus atau eksperimental. Sedangkan penelitian opini itu menyelidiki pandangan, persepsi, dan penilaian terhadap masalah tertentu, ya, atau jajak pendapat. Nah, ini adalah sistematika penulisan proposal biasanya terkait di penelitian kuantitatif ya. Jadi bab 1 pendahuluan ya, ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, sistematika penulisan proposal. Nah, ini biasanya bisa bervariasi ya tergantung dari ketentuan masing-masing perguruan tinggi. Bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ini ada penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran sampai dengan hipotesis penelitian. Ini ada beberapa jenis ya. Jadi kalau penelitiannya model non behavior research ya, jadi ada rancangan penelitian, batasan, identifikasi, definisi operasional pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Cuman kalau yang behavior research tambahannya adalah ini. Ada instrumen penelitian ya. Di sini ada instrumen penelitian. Ya, kemudian dan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian ini modelnya adalah behavior research yang untuk penelitian kuantitatif. Ya. Jadi
ada terkait dengan tadi ya, ada instrumen penelitian. Ya. Jadi kalau perilaku itu biasanya survei ya. Nah, kemudian tadi harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Kemudian yang berikutnya tadi kalau kualitatif ya ini di rancangan penelitian, batasan, unit analisis, proposisi, daftar pertanyaan jika diperlukan, responden atau informan jika diperlukan, serta teknik analisis data. Nah, ini adalah kalau merancang sistem. Ya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan isu penelitian. Ya. Terkait dengan isu penelitian. Suatu riset dimulai dengan mengangkat isunya atau menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti. Nah, suatu isu dari riset itu dapat berupa permasalahan atau problem yang terjadi yang perlu solusi perbaikan, kemudian peluang yang ditangkap, kemudian fenomena yang akan dijelaskan atau diverifikasi dengan teori yang sudah ada. Nah, fenomena itu yang akan diuji itu harus menemukan teori baru. Nah, ini contoh-contohnya ya di ilmu ekonomi, saya skip saja. Nah, kemudian masuk ke dalam latar belakang permasalahan. Ya. Nah, di dalam latar belakang masalah, jadi latar belakang masalah ini adalah merupakan gejala atau simptom dari permasalahan yang akan diteliti. Jadi simptom itu merupakan tanda-tanda terjadinya permasalahan. Jadi simptom merupakan tanda-tanda terjadinya permasalahan. Gejala permasalahan berbeda dengan permasalahan. Jadi simptom itu berbeda dengan permasalahan. Ya, jadi gejala permasalahan atau simptom itu berbeda dengan permasalahan. Saya ambilkan contoh ada panas dan tipes. Ya, panas dan tipes. Mana yang merupakan simptom dan mana yang merupakan problem? Panas simptom, masalahnya tipes. Ya, jadi simptom itu panas itu simptom, gejala dari masalah. Ya, sedangkan tipes itu adalah masalahnya. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa, jadi mana yang masalah, mana yang simptom. Ya, jadi latar belakang masalah tadi, jadi gejala permasalahan, simptom berbeda dengan permasalahan. Gejala permasalahan merupakan akibat dari permasalahan yang tampak dan dapat dijadikan identifikasi adanya satu permasalahan. Jadi latar belakang permasalahan itu menjelaskan timbulnya isu atau topik yang akan diteliti. Nah, latar belakang permasalahan itu dapat digunakan sebagai cerita konteks dari isu yang diteliti. Nah, riset yang mempunyai cerita konteks yang menarik itu adalah penelitian yang menarik. Cerita konteks penelitian menunjukkan bahwa penelitian tersebut memahami fenomenanya. Ya. Dengan memahami fenomena dalam bentuk cerita konteks, maka hasil penelitian dari kesimpulan akan selaras dan mendukung fenomena. Nah, di dalam latar belakang masalah itu membahas tentang ide atau topik yang diteliti, kemudian alasan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti. Argumentasi peneliti umumnya ditekankan pada relevansi, kemudian ketepatan, dan kesesuaian masalah riset dengan kecenderungan lingkungan bisnis atau perkembangan teori saat ini. Kemudian mengungkapkan kontribusi. Ya. Jadi mengungkapkan kontribusi manfaat untuk siapa. Nah, pada akhir bagian ini umumnya juga menjelaskan organisasi bagian-bagian berikutnya dalam riset. Nah, dalam teknik penyajian latar belakang masalah itu bentuknya piramida terbalik. Artinya di paragraf-paragraf awal itu disampaikan hal umum yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya itu mengarah pada fokus permasalahan penelitian. Ya, jadi
mengarah pada fokus permasalahan penelitian. Nah, setelah latar belakang permasalahan, maka yang berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini tertulis dalam bentuk kalimat tanya. Ya, jadi dalam bentuk kalimat tanya, kemudian menyatakan masalah pokok atau kondisi permasalahan, jadi signifikansinya pentingnya dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian menganalisis fakta yang dikenali atau diduga secara hati-hati, dan memberikan informasi serta pengetahuan yang kemungkinannya terkait dengan masalah penelitian. Kemudian mengungkapkan faktor-faktor spesifik dan hubungan antar faktor untuk menimbulkan atau mempertajam masalah. Kemudian menggunakan landasan yang logis dalam menentukan variabel-variabel atau faktor-faktor yang diteliti, dan mengungkapkan dengan jelas hubungan antar faktor dengan bidang permasalahan. Nah, di dalam rumusan masalah itu juga menyajikan hubungan antara faktor-faktor yang relevan dan konsep yang melandasi permasalahan riset secara sistematis dan runtut. Kemudian pertanyaan penelitian yang akan dijawab itu juga diungkapkan secara ringkas, dan presisi dan tidak ambigu. Jadi termasuk penjelasan mengenai variabel independen, dependent, moderating, dan intervening. Nah, jadi nanti ada beberapa istilah variabel independen, variabel dependent, moderating, dan intervening. Ini kalau di pengujian regresi pengaruh ya. Kemudian menjelaskan perbedaan antara masalah faktual, masalah yang faktual dengan yang normatif ya, jika diperlukan. Kemudian menyatakan sifat dan karakteristik mengenai hubungan korelasional, pembanding, atau hubungan sebab akibat antar variabel atau fakta yang diteliti. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Ya, jadi tujuan penelitian itu adalah menjawab pertanyaan penelitian, dan yang berikutnya adalah konsisten dengan rumusan masalah dan hipotesis. Nah, berikutnya adalah setelah tujuan penelitian, pada tahap awal Bapak Ibu harus menentukan manfaat penelitian. Ya, jadi berisi kontribusi hasil penelitian, ya, ditujukan kepada siapa, ya, pengembangan ilmu pengetahuan atau penguatan teori yang sudah ada, ya, tertuju pada penelitian berikutnya atau pihak terkait. Ya. Jadi untuk manfaat atau kontribusi penelitian itu bisa kontribusi teori, bisa kontribusi praktik, dan bisa kontribusi kebijakan. Ya, jadi isu yang diteliti kepada pemakai penelitian. Ya. Jadi nanti kita akan lihat beberapa jenis ya. Jadi nanti ada kontribusi teori, kontribusi praktik. Ya. Jadi kita lihat untuk yang pertama, ya, jadi penelitian yang baik itu harus memberikan kontribusi. Nah, kontribusinya itu bisa berupa kontribusi teori, ya, Bapak Ibu berusaha memperkaya ataupun mengembangkan teori yang sudah ada, bisa berupa kontribusi praktik, bisa berupa kontribusi kebijakan dari isi yang diteliti kepada pemakai riset. Nah, ini kalau misalnya kontribusi teori. Hasil penelitian dapat memperbaiki teori yang sudah ada, yang menjelaskan teori yang sudah ada ke fenomena baru atau menemukan teori yang baru. Sedangkan kontribusi praktik itu adalah hasil penelitian dapat digunakan untuk diterapkan atau dipraktekkan nyata, ya, atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik yang ada dengan lebih baik. Ya. Kemudian kontribusi kebijakan itu adalah berhubungan dengan manfaat bagi regulator yang mengeluarkan kebijakan atau kepentingan publik. Ya. Jadi ini adalah penjelasan saya terkait dengan gambaran awal terkait dengan penelitian kuantitatif, khususnya ketika Bapak Ibu menyusun proposal di bab 1. Ya. Jadi ada kontribusi atau di manfaat dan lain sebagainya.
Baik, apa ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Bu, bisa nggak ini nanti materinya di-sharingkan di grup supaya kita juga bisa pelajari ulang? Oke, saya share, Pak. Nah, karena apa namanya, kalau kuliah langsung itu kan enaknya bisa sambil berdiskusi begitu ya. Nah ini apa namanya, untuk kuliah hari ini saya ingin menggali apa namanya, pemahaman Bapak Ibu terkait dengan penjelasan saya gitu ya. Jadi ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjutkan? Mungkin break dulu, Bu. Break dulu. Oke, daripada nanti break kemudian kembali lagi. Jadi begini Bapak Ibu, saya akan kirimkan artikel di WA Group. Ya. Saya akan kirimkan artikel di WA Group yang tadi menakar tata kelola badan usaha. Nah, Bapak Ibu silahkan dicari terkait dengan hal-hal yang tadi kita bahas. Jadi saya pengen melihat pemahaman Bapak Ibu terkait dengan apa yang kita bahas. Jadi saya akan kirimkan artikel terkait ya, tugas artikel. Saya akan kirimkan di WA Group. Nah, tugas Bapak Ibu adalah nanti saya seperti tadi ya. Jadi saya minta Bapak Ibu juga mempresentasikan jadi apa yang Bapak Ibu baca gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah isu penelitian. Jadi isu penelitiannya apa? Isu penelitian. Kemudian tujuan penelitian apa? Kemudian masalah penelitian. Kemudian tujuan tadi kontribusi. Adakah kontribusi teori, kontribusi praktik, dan kontribusi kebijakan. Ya, jadi nanti di tugas artikel, jadi saya akan kirimkan. Nah, Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan ini. Ya, jadi saya untuk kuliah saya tidak full penjelasan dari saya, dan saya yakin juga kalau misalnya Bapak Ibu ketika saya kasih tugas itu juga merepotkan. Jadi saya kasih waktu, jadi ini kan kita sampai jam 8 mungkin ya. Nah, sampai dengan jam 8, 1 jam setengahnya. Nah, Bapak Ibu silakan baca artikel yang saya sampaikan, kemudian silakan menuliskan ini. Jadi isu penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, dan masalah penelitiannya apa. Ya. Ini nanti juga saya share terkait dengan ini. Bentar. Bu, boleh tanya ya? Ya, silakan Pak. Jadi sesudah jam istirahat ini berarti tugas mahasiswa adalah untuk membaca dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu kemukakan di dalam artikel. Iya, betul. Betul, Pak. Artinya sesudah itu kita tidak ada teori lagi atau langsung selesai terus nanti pertemuan berikutnya itu dipresentasikan atau bagaimana? Iya Pak, betul. Jadi untuk yang pertemuan
hari ini, untuk pertemuan hari ini. Nanti istirahat, kita tidak perlu kembali lagi. Jadi saya berikan waktu istilahnya sampai dengan jam 9:30. Bapak Ibu adalah tugas mandiri untuk membaca. Tugas mandiri untuk membaca, kemudian dari informasi yang artikel tadi Bapak menjawab atau mencari hal-hal yang tadi saya minta. Jadi isu penelitiannya apa, tujuan penelitian apa, kemudian perumusan masalah apa, kontribusi teori, kontribusi praktik, kontribusi kebijakan itu apa. Nanti kita akan diskusikan, jadi tidak mungkin terus nanti 30 menit atau 60 menit, itu waktunya kurang. Jadi silakan Bapak Ibu sambil sambil istirahat, sambil membaca. Kemudian kita diskusikan nanti pada hari Kamis ya. Jadi seperti tadi ketika saya menanyakan informasi, maka semua, karena saya juga butuh nilai dari Bapak Ibu ya, tidak hanya tugas tapi bagaimana Bapak Ibu menyampaikan atau mempresentasikan penugasan dari saya. Gitu Bapak. Oh, jadi nggak dikirim ke email Ibu atau apa? Pokoknya nanti Ibu meminta misalkan Pak Samuel presentasikan apa yang dapat, itu Bu ya? Semua Pak, semua. Ya, jadi semua nanti bisa share screen, jadi mau nanti bisa dituliskan di Microsoft Word atau di PowerPoint. Saya serahkan kepada Bapak Ibu mana yang yang menurut Bapak Ibu memudahkan, tetapi nanti saya minta untuk share screen ya, screen dari masing-masing. Oke Bu. Jadi kita nanti ini setelah break ini kita ini kan saya sudah baca, Ibu sudah kirim ke WA, kemudian kita telaah sampai artinya kita nggak zoom lagi Bu ya? Tidak. Nah, nggak zoom lagi. Karena berarti, saya kalau kuliah dengan menatap mata di laptop itu sakit mata Bu ya. Betul. Jadi sebetulnya efektifnya itu ya 2 jam, cuman kan memang kita tidak mungkin untuk berarti setelah ini kita break, berarti setelah itu kita habis pertemuan, berarti kita ketemu lagi hari Kamis langsung presentasi Bu ya, begitu Bu ya? Ya, betul. Ya Bu. Kalau Bu, bahan materi tadi bisa di-share juga Bu? Ya, ini saya share sebentar Pak. Saya sedang ini yang masih dimuter-muter. Semoga saya share sebentar. Semangat kali Bapak. Iya, mau ngerjakan cepat selesai. Jangan gitulah, punya semangat sekali. Kita sama-sama muter tadi Pak. Loading terus.